Kerajaan Singasari. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singhasari atau Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurbabumi pada 1222 Masehi. Nama kerajaan ini sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Kutaraja. Penamaan Singasari bermula pada saat Raja Wisnuwardana menunjuk putranya Kartanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan menjadi Singasari. Singasari yang sebenarnya adalah nama ibu kota justru lebih terkenal dari Tumapel. Oleh karena itu, orang-orang terbiasa menyebut kerajaan Tumapel sebagai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berada pada masa keemasannya saat dipimpin oleh Raja Kartanegara, di mana wilayah kekuasaannya mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera. Raja-raja yang memerintahkan Kerajaan Singasari. 1. Ken Arok dari 1222 sampai 1227. 2. Anisapati dari 1222 sampai 1248. 3. Tojoyo hanya menjabat pada 1248. 4. Ranggawuni dari 1248 sampai 1268. 5. Kertanegara dari 1268 sampai 1902. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kejayaan Kerajaan Singasari terjadi saat masa pemerintahan Kertanegara. Sementara raja-raja sebelumnya seperti Ken Arok dan juga Ranggawuni juga mengalami kejayaan, tapi tidak sama seperti saat dipimpin oleh Kertanegara, di mana semua aspek kehidupan yang ada di Kerajaan Singasari mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Salah satu tanda dari kejayaan Kerajaan Singasari pada waktu itu ada di bidang politik dan ekonomi. Jika dilihat dari bidang ekonomi, bisa dibuktikan dengan meningkatnya kemakmuran para petani dan pedagang. Sedangkan peningkatan yang paling menonjol ada di bidang politik, di mana terjadi ekspansi secara besar-besaran oleh Kertanegara sampai ke wilayah Malaka. Kepemimpinan Kertanegara yang cukup tegas dan tidak segan untuk mengganti para penjabat kerajaan yang tidak bekerja dengan baik. Itulah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kejayaan kerajaan tersebut. Selain itu, Kertanegara juga lebih pintar untuk menjalani persahabatan dengan negara lain. Itulah yang menjadi salah satu keunggulannya ketika menjabat sebagai raja, sehingga Kerajaan Singasari bisa lebih sukses. 4. Penyebab keruntuhan Kerajaan Singasari. Penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari, walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan Kerajaan Singasari melalui sistem ketahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan Kerajaan Kediri mulai memberi serangan kepada Kerajaan Singasari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jayakatwang dibantu oleh Wiraraja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari Wiraraja, akhirnya Jayakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke Kerajaan Singasari. Pada saat itu, Singasari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardaraja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling mendampak sampai menewaskan Kertanegara. Meninggalkannya Kertanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kemudian wilayah Singasari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru. Peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. 2. Candi Kidal. 3. Prasasti Mula Malurung.